Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, dan sebelumnya saya pastikan bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer setanah air, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana ada satu kabar gembira, yaitu tentang jaminan nasib 2,3 juta tenaga honorer, yang mana pemerintah sedang kebut untuk melakukan revisi aturan aparatur sipil negara. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu upaya pemerintah yang akan kita tunggu kapan kira-kira realisasinya. Karena memang hal ini adalah sangat beruntung untuk Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, terkait apa dengan hal ini Bapak Ibu? Kegiatan pemerintah kebut melakukan suatu revisi tentang aturan ASN. Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tengah mengebut penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau yang disebut dengan Undang-Undang ASN. Nah, salah satu yang akan diatur di dalamnya ialah mengenai nasib tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer yang mencapai 2,3 juta sekian. Jadi, tentunya ini adalah kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, yang mana pendaftaran dalam database BKN ini sudah dilakukan pendataannya pada tahun 2022 yang lalu, yang diteruskan dengan Maret 2023. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk menjamin nasib honorer yang 2,3 juta yang telah terdaftar dalam database BKN ini, pemerintah dalam hal ini Menpan RB sedang mengebut penyelesaian revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selaras dengan itu, pada hari ini uji publik revisi undang-undang ini perdana dilakukan di Universitas Negeri Semarang atau UNES Semarang, di mana Deputi Bidang Sumber Daya Manusia atau Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny menjelaskan bahwa revisi undang-undang ini disusun untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan aparatur sipil negara atau kesejahteraan ASN melalui transformasi manajemen aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang memang benar-benar berpihak kepada honorer, karena memang terkait dengan hal ini yang diatur adalah tentang bagaimana nasib honorer ke depan. Maka suatu hal yang wajar karena ya mengingat tanggal 28 November 2023 adalah tenggat waktu penghapusan honorer, maka sehubungan dengan hal tersebut wajarlah kalau pemerintah sedang kebut untuk melakukan suatu revisi Undang-Undang ASN. Harapannya revisi undang-undang ini bisa menciptakan aparatur sipil negara yang profesional serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global. Ini ujar Alex dalam keterangan tertulis dikutip pada hari Kamis 26 Juli 2023. Ini baru saja 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Sebanyak 7 klaster menjadi fokus revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas pembahasan terkait Komisi ASN,
penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kemudian kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kesejahteraan P3K, kemudian pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, seterusnya adalah penyelesaian tenaga non-ASN, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah yang 7 klaster yang menjadi fokus pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dibahas beberapa hari yang lalu. Salah satu klaster yang menjadi perbincangan masyarakat adalah tentang penyelesaian tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Adapun saat ini jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia, yang mana yang 2,3 juta ini adalah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, di luar yang masih belum tercover dalam database BKN karena mungkin tidak memenuhi syarat pendataan. Jadi dari proyeksi sebelumnya yang hanya berkisar 400.000 orang, hal ini disebabkan semakin banyak instansi, terutama daerah, merekrut tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Jadi fokus banyaknya honorer ini adalah di instansi pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Alex mengatakan bahwa pemerintah dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia punya beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah ini. Pertama adalah tidak boleh ada pemberhentian massal atau yang disebut dengan PHK. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar tenaga honorer non-ASN ini masuk menjadi aparatur sipil negara melalui beberapa prosedur. Salah satunya lewat seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN yang akan segera dibuka tahun ini. Prinsip kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-aparatur sipil negara tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Salah satunya dengan mengatur skema kerja yang adil dan tepat. Misalnya, ada tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini, katanya. Prinsip ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah. Dengan begitu, harapannya Kementerian Pan-RB bisa menciptakan keberlanjutan dari program pemerintah. Alex mengatakan bahwa RUU ini disusun dengan harapan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam manajemen ASN secara keseluruhan. Dengan revisi aturan ini, harapannya juga tidak lagi ada pandangan yang menganggap bahwa PNS tidak bisa dipecat. Ada bab yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS, tegas Alex. Selain itu, lanjut Alex, revisi undang-undang ini memiliki tujuan agar pemerintah bisa menjawab tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini berkenaan dengan peningkatan kapasitas ASN, mobilitas yang fleksibel, hingga manajemen yang semakin terdigitalisasi. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan RUU ASN yang sedang dikebut oleh pemerintah. Tentunya ini dikebut Bapak Ibu supaya RUU ASN ini, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, segera akan menjadi Undang-Undang ASN, yang mana tentunya ini adalah satu harapan bagi seluruh Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka ini adalah satu bukti kepada kita bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan nasib honorer ini, terutama yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta orang sekian. Nah, Bapak Ibu, mari kita doakan semuanya supaya usaha pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia atau DPR RI
bisa berbuah untuk mewujudkan impian para honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.